Apa aja kegiatan di Badan Pusat Statistik di tahun 2024 ini. Oke, sebelum lebih lanjut kita membahas mengenai ada kegiatan apa saja di Badan Pusat Statistik di 2024, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, karena subscribe dari teman-teman itu sangat membantu sekali dalam perkembangan channel YouTube Bunda Zaman Now. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bunda Zaman Now, ketemu lagi dengan saya Nani Sumarni yang dalam kesempatan kali ini akan menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita yang menanyakan ada apa aja kegiatan di Badan Pusat Statistik di tahun 2024 ini setelah Susenas Maret, Seruti, dan Sakernas. Kegiatan yang saya maksud di sini adalah kegiatan yang terbilang baru atau kegiatan lama yang diadakan kembali di 2024. Teman-teman, kalau ingat di 2023 yang lalu di Badan Pusat Statistik itu ada kegiatan sensus yang namanya sensus pertanian. Nah, sensus pertanian di tahun 2023 itu pada dasarnya hanya mengumpulkan database nama-nama orang yang mengusahakan tanaman pertanian. Jadi kayak di list dulu nama-namanya siapa, apa yang diusahakannya. Dan itu belum kompleks pertanyaannya, walaupun secara dokumen sensus pertanian kemarin lumayan banyak dokumennya, kurang lebih 8 lembar halaman. Nah, di 2024 ini karena kegiatan sensus pertanian itu belum selesai, harus ada pendataan yang lebih rinci mengenai rumah tangga pertanian di data di 2023, maka di 2024 ini ada kegiatan lanjutan dari kegiatan sensus pertanian yang bernama kegiatan survei ekonomi pertanian. Survei ekonomi pertanian ini di beberapa wilayah itu berbeda, ada yang menggunakan CAPI, kemungkinan besarnya fasih, ada yang menggunakan dokumen. Sepertinya indikasi yang saya tangkap adalah kabupaten yang di 2023-nya sensusnya menggunakan CAPI atau aplikasi, maka di 2024 ini survei ekonomi pertaniannya menggunakan fasih juga. Tapi kabupaten yang di 2023-nya sensus pertaniannya menggunakan PAPI atau kertas atau dokumen, maka di 2024 ini survei ekonomi pertaniannya juga menggunakan dokumen. Ini karena kegiatannya adalah kegiatan lanjutan dari sensus pertanian 2023, maka kemungkinan besar yang perlu diingat adalah petugasnya itu tidak bisa petugas yang baru dalam artian petugas tersebut harus sudah pernah ikut atau terdaftar di kegiatan sensus pertanian 2023, karena pertanyaan di survei ekonomi pertanian itu berhubungan dengan pertanyaan di kegiatan sensus pertanian 2023. Jadi sudah ada ilmu dasarnya di situ. Makanya akan ada kemungkinan besar bahwa petugas survei ekonomi pertanian adalah petugas-petugas yang dulu ikut dalam kegiatan sensus pertanian 2023. Oke, kita lanjutkan dengan pembahasan mengenai survei ekonomi pertanian yang dari pengamatan saya, karena di kegiatan sensus pertanian 2023 itu sudah diterapkan sistem OB, maka di kegiatan survei ekonomi pertanian di 2024 ini juga akan menerapkan sistem OB atau orang bulan. Nah, di beberapa kabupaten yang dominan pertanian itu saya lihat jumlah sampel atau jumlah petugas yang dibutuhkan untuk kegiatan survei ekonomi pertanian itu terbilang sedikit, tidak banyak. Dengan tidak banyaknya sampel ini, saya menangkap bahwa ada indikasi bahwa sampel-sampelnya itu nanti akan menyebar di seluruh kecamatan, dan itu juga akan mempengaruhi mitra-mitra yang akan dilibatkan. Artinya tidak menutup kemungkinan ada kecamatan yang tidak ada mitra yang dilibatkan, tapi akan ada kemungkinan bahwa mitra yang dilibatkan itu lebih dari satu orang ketika kecamatan tersebut adalah kecamatan yang memang dominan petani dan memang dominan datanya lebih mewakili untuk disajikan dalam bentuk datanya nanti di level kabupaten. Untuk kegiatan survei ekonomi pertanian ini sendiri, jadwal yang kami peroleh adalah bahwa di survei ekonomi pertanian itu akan ada 2 jadwal. Yang pertama adalah survei ekonomi pertanian di mana petugas dan nanti mitra, petugas lapangan dalam hal ini,
itu akan melakukan listing terlebih dahulu. Listing itu seperti pemutakhiran atau ya memutakhirkan lagi, mengecek kembali keberadaan keluarga, keberadaan rumah tangga yang ada di dokumen listingnya nanti. Nah, itu ada tahapan listing, baru kemudian ada tahapan pencacahan lengkap. Nah, usut punya usut, ternyata tahapan pemutakhiran itu ternyata ada honornya sendiri, sementara tahapan pencacahan juga ada honornya sendiri. Nah, karena tahapan pemutakhiran dan tahapan pencacahan itu ternyata di 2 bulan yang berbeda, kemungkinan besar bahwa petugas yang terlibat dalam kegiatan survei ekonomi pertanian nanti itu akan mendapatkan 2 jenis honor, yaitu honor listingnya sendiri, lalu dengan honor pencacahan atau pendataan lengkap survei ekonomi pertanian. Itu tadi yang bahasanya OB. Namun untuk honor listing itu nanti bahasanya adalah per blok sensus atau mungkin per SLS. Jadwalnya kapan? Survei ekonomi pertanian, jadwal awal yang kami peroleh adalah listingnya ada di akhir Maret 2024. Pencacahannya dimulai di 15 April sampai dengan 14 Mei 2024. Nah, di rentang ini, dengan melihat jadwal pemutakhiran di rentang itu, artinya akan ada kemungkinan besar bahwa petugas survei ekonomi pertanian itu akan pelatihan di bulan Ramadan. Nah, itu sesuatu yang sangat berat ketika harus pelatihan di bulan Ramadan, harus banyak ngomong, harus banyak duduk, mata mengantuk dengan bawaan kita puasa yang memang seperti itu, jadi akan butuh perjuangan. Walaupun belum jelas apakah nanti pelatihannya semuanya online, ataukah pelatihannya semuanya offline, ataukah pelatihannya ada yang online tapi ada offline-nya juga, seperti Susenas beberapa waktu yang lalu. Itu yang pertama, survei ekonomi pertanian. Yang kedua, kegiatan yang terbilang baru itu adalah persiapan sensus ekonomi 2026. Beda dengan PLK UMKM ya. PLK UMKM 2024 hanya untuk kabupaten-kabupaten yang belum melaksanakan kegiatan PLK UMKM di 2022 dan di 2023. Beda. Jadi PLK UMKM 2024 kabupaten mana saja itu saya kurang tahu, karena di 2023 memang dikasih tahu list-list kabupaten yang ada PLK UMKM 2023, tapi tidak diberitahu list kabupaten yang sudah melaksanakan PLK UMKM di 2022. Jadi kita nggak tahu, masih abu-abu kabupaten mana yang belum. Tapi yang jelas ketika 2023 nggak ada, kemungkinan besar nanti di 2024. Nah, persiapan sensus ekonomi ini memang murni kegiatan untuk persiapan sensus ekonomi 2026. Tapi sepertinya ini hanya menyisir perusahaan atau usaha-usaha besar dulu. Sepertinya ya. Karena terindikasi sampelnya tidak banyak. Artinya mitranya juga tidak banyak. Nah, mungkin ini kayak mengumpulin database awal perusahaan-perusahaan besar yang ada di suatu kabupaten untuk nanti dipastikan di keberadaannya dan kondisinya di 2026. Itu kegiatan kedua. Nah, kapan persiapan sensus ekonomi? Bayangan awalnya adalah di pertengahan tahun. Kapannya pakai pasih atau tidaknya itu belum tahu. Jadi hanya tahu bahwa akan ada persiapan sensus ekonomi 2026. Yang kedua tadi persiapan sensus ekonomi 2026. Yang ketiga adalah kegiatan lama sebenarnya. Dulu pernah ada, bahkan dulu pernah setiap tahun diadakan. Tapi awalnya adalah 3 tahun sekali. Namanya pendataan potensi desa atau PODES. Kalau dulu PODES ini ada setiap 3 tahun sekali. Waktu saya baru masuk ke Badan Pusat Statistik itu 3 tahun sekali. Tapi di 2018 atau 2019 itu diadakan setiap tahun. Ada setiap tahun waktu itu. Cuma setelah diadakan beberapa tahun ada, tiba-tiba stop sampai katanya ada lagi di 2024.
Pendataan potensi desa ini di 2024 kemungkinan besarnya dan sudah diuji cobakan akan menggunakan fasih. Jadi petugas-petugasnya nanti berapa banyak petugas-petugasnya itu tergantung dari jumlah desa atau kelurahan yang ada di wilayah teman-teman. Maksudnya dalam kabupaten itu ada berapa desa, karena yang didata nanti adalah ke pihak desa atau kelurahan atau orang-orang yang mengetahui kondisi di desa atau kelurahan tersebut, ya tokoh masyarakat, imam mungkin, atau orang-orang yang kader KB gitu. Nah itu yang akan dimintakan datanya untuk potensi desa di 2024 ini. Kegiatannya akan menggunakan fasih, iya sudah diuji cobakan, dan ternyata jadwal Podes 2024 ini berbarengan dengan kegiatan survei ekonomi pertanian. Kalau survei ekonomi pertanian mulainya tadi 15 April 2024, maka di potensi desa itu mulainya di Mei, benar-benar di bulan Mei, sepertinya 1 bulan full itu potensi desa atau potensi desa atau Podes tadi. Nah, ini honornya bagaimana? Kalau untuk Podes, dulunya honornya Podes ini dihitung per dokumen atau per desa atau per kelurahan. Nah, itu nominalnya berapa? Kalilah sebanyak desa yang kita kerjakan, itulah yang akan diterima dalam kegiatan potensi desa atau kelurahan. Apakah potensi desa atau kelurahan ini ada listingnya? Jawabannya tidak, karena setiap kabupaten nama-nama desanya sudah jelas, jumlahnya juga sudah jelas, walaupun ada pemekaran. Nah, jadi tidak ada listing, langsung kita mendata potensi desa dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan di dalam dokumen, di dalam aplikasi fasihnya nanti. Jadi pastikan untuk pendataan potensi desa ini RAM-nya mencukupi agar bisa bergabung dalam kegiatan potensi desa. Lalu yang keempat, kegiatan yang akan diadakan di 2024, dan ini juga kegiatan baru dan juga merupakan kegiatan lanjutan dari pertanian 2023 adalah kegiatan survei produksi dan lingkungan atau PROLING. Kalau di survei ekonomi pertanian tadi pelaksanaannya ini pasca Ramadan, survei produksi dan lingkungan itu pelaksanaannya malah di penghujung tahun, tepatnya di bulan September perkiraan awalnya. Nah, survei produksi dan lingkungan ini juga kelanjutan dari sensus pertanian 2023. Artinya, petugasnya juga yang akan terlibat itu syaratnya K atau mitra ini terlibat dalam kegiatan sensus pertanian 2023 lalu. Jadi dia sudah terlibat sensus pertanian dan orang-orang itulah yang akan menjadi cikal bakal petugas survei produksi dan lingkungan. Survei produksi dan lingkungan ini sampelnya lebih banyak dibandingkan survei ekonomi pertanian. Tapi berita kurang baiknya di awal tahun ini survei produksi dan lingkungan atau PROLING ini memang akan diadakan di 2024 gaungnya, tapi karena di awal tahun ini adanya yang namanya pemblokiran anggaran, survei ini termasuk salah satu kegiatan yang diblokir atau masih abu-abu apakah akan dikerjakan atau tidak di 2024. Tapi secara perencanaan memang akan ada yang namanya survei produksi dan lingkungan di 2024 atau PROLING. Nah, ini sistemnya juga sama dengan survei ekonomi pertanian yang sistemnya OB tadi, dan juga ada listingnya juga, lalu ada juga pencacahan. Cuma karena kegiatan ini masih abu-abu, bisa jadi dilaksanakan tahun ini, bisa jadi tidak dilaksanakan tahun ini, maka survei ini masih belum jelas. Tapi mengikuti perkembangan yang ada, tidak menutup kemungkinan bahwa survei produksi dan lingkungan atau PROLING ini akan diadakan. Nah, survei produksi dan lingkungan atau PROLING ini juga ada listingnya dulu, juga ada pencacahan lengkap. Seperti survei ekonomi pertanian, karena ada listingnya dulu, berarti akan ada honor listingnya.
Dan ketika pencacahannya itu juga akan ada honornya sendiri yang sifatnya kayak orang bulan atau kontrak seperti pelaksanaan sensus pertanian 2023 lalu. Jadi dia akan menerima dua jenis honor, yang pertama honor listing dan yang kedua adalah honor pencacahan lengkap, survei, produksi, dan lingkungan. Pelatihannya kemungkinan besar akan mengikuti atau sama dengan survei ekonomi pertanian kalau jadi di 2024, karena sudah ditetapkan di awal tahun bahwa pelatihan di 2024 selama masih bisa di-online-kan, online dulu. Masalah offline nanti menyusul jika ada anggaran. Jika tidak ada anggaran, bisa pelatihan tapi di kantor. Nah, ini yang belum jelas. Tapi secara rencana akan ada kegiatan yang namanya survei produksi dan lingkungan. Bagaimana bentuk pertanyaannya? Antara survei ekonomi pertanian dan survei produksi dan lingkungan, ini belum ada gambaran jelas, tapi mengingat di 2014 lalu, pasca sensus pertanian 2013, itu memang ada kegiatan lanjutan dari sensus pertanian 2013 yang namanya waktu itu survei ongkos usaha tani atau SOUT. Mungkin teman-teman ada yang ikut kegiatan itu. Nah, dari SOUT itu pertanyaannya cukup kompleks. Semua pupuk ditanyakan, semua pestisida ditanyakan, produksinya berapa ditanyakan, kendalanya apa ditanyakan, dan banyak pertanyaan kompleks lain. Itu seingat saya. Jadi kemungkinan besar survei ekonomi pertanian dan survei produksi dan lingkungan atau PROLING sama dengan kegiatan survei ongkos usaha tani. Nah, bagaimana nanti kita lihat perkembangannya dalam beberapa bulan ke depan, karena dari info yang kami peroleh memang dalam waktu dekat akan ada pelatihan atau ya melatih instrukturnya lah ya untuk kegiatan survei ekonomi pertanian terlebih dahulu. Nah, itu gambaran yang bisa saya bagi mengenai kegiatan di BPS pada tahun 2024. Semua kegiatan ini kemungkinan besar akan ada di semua kabupaten. Cuma apakah sampelnya banyak atau tidak itu belum tahu, dan apakah semua mitra 2024 akan dilibatkan atau tidak juga itu balik lagi ke kebijakan dari BPS kabupaten kotanya masing-masing. Itu informasi yang bisa saya bagi, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.